Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Allah, SHMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Abu Yazid Adnan Kudi MHI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Lailatul Azizah MA, dan tak lupa kedua orang tua yang telah menjadi support system bagi saya untuk keberhasilan seminar proposal ini. Baik, pada kesempatan ini saya Puji Teguh Prasojo, Prodi Ekonomi Syariah, akan menjelaskan tentang eksistensi dan kontribusi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong terhadap perekonomian masyarakat Karangbong. Baik, alasan saya mengambil judul yang bertemakan eksistensi dan kontribusi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong terhadap perekonomian masyarakat Karangbong. Di sini kita akan menganalisis bahwasanya perekonomian masyarakat Karangbong ini meningkat dikarenakan adanya pondok pesantren, baik dari kontribusi dari pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Itulah alasan saya mengambil judul yang bertemakan eksistensi dan kontribusi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong terhadap perekonomian masyarakat Karangbong. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan fakta sosial dan alamiah, analisis dengan peneliti sebagai instrumen kerja, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif. Kehadiran peneliti. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai perencana, pemberi tindakan, dan juga peneliti bertindak sebagai pengumpul data, penganalisis data, dan pelapor hasil penelitian. Peneliti di lokasi juga sebagai pengamat penuh dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, kehadiran peneliti mutlak keberadaannya karena merupakan sumber utama pada penelitian ini. Lokasi dan waktu penelitian. Dalam hal ini, pelaksanaan penelitiannya di lokasi sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni di Desa Karangbong pada tanggal 15 April 2014 sampai 15 Mei 2024. Data dan sumber penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data primer. Data primer merupakan data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan penelitian yang sedang berjalan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung dengan pemiliknya dan kawan usaha di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu penelitian tertentu. Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber referensi bisnis yang merupakan buku terkait dengan marketing. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pondok pesantren adalah sebuah bentuk lembaga pendidikan yang eksistensinya cukup lama di negara Indonesia dan terbukti sebagai kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari masa kerajaan hingga perlawanan terhadap penjajahan. Pada masa kemerdekaan, Pondok Pesantren menunjukkan peran besar sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghadirkan alternatif baru dari sistem pembelajaran modern. Penggunaan metode dan sistem yang berbeda itulah pesantren menjalankan transformasi ilmu pengetahuan kepada para penuntut ilmu yang ada. Kondisi perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan sistem pendidikan Belanda adalah kata kunci untuk memahami keberadaan pondok pesantren yang hingga sampai sekarang memegang sistem salah. Setiap wilayah tentu membawa perubahan yang signifikan. Perubahan akibat pembangunan yang berlangsung dengan pesat mendatangkan kemakmuran masyarakat dan juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Pembangunan pondok pesantren di daerah akan diikuti oleh pembangunan berbagai sarana prasarana lainnya. Pondok pesantren merupakan eksistensinya menjadi salah satu forum yang memiliki dampak kuat untuk membentuk kemandirian ekonomi melalui program-program yang ditawarkan oleh pondok pesantren, baik yang berkenaan dengan pendidikan keagamaan hingga pada penelitian kewirausahaan.
Hal ini yang memotivasi beberapa pondok pesantren untuk mencoba memadukan sistem pendidikan agama dengan pendidikan kewirausahaan. Keberadaan pondok pesantren Nurul Hasan Genggong telah memberikan banyak perubahan yang positif pada masyarakat sekitar, baik perubahan dalam segi ekonomi maupun pendidikan. Keberadaan sebuah pondok pesantren bukan hanya membangun sumber daya manusia, tetapi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Tanpa disengaja, keberadaan pondok pesantren Zainul Hasan Genggong membangun perekonomian masyarakat adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya lembaga ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepat pada tahun 1839 di Genggong, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kompleks pesantren Zainul Hasan Genggong berada di atas area tanah seluas kurang lebih 93,5 hektar yang mencakup 4 desa sekaligus di antaranya Karangbong, Kotompen, Banjarakan Kulon, dan Temenggungan. Baik, selanjutnya kajian teori. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa eksistensi artinya keberadaan, keadaan, dan juga adanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, eksistensi berarti keberadaan. Kata ini mengacu pada dasar eksis. Eksis selain memiliki arti ada dan berkembang. Selain itu, eksis juga bisa berarti dikenal, tenar, dan populer bagi penganutnya. Eksistensi adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, bahkan pengakuan dari orang lain dianggap sebagai kebutuhan tertinggi manusia, di atas kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan papan. Tak heran jika ada orang yang rela melakukan hal tak wajar untuk mendapat pengakuan. Dalam kontribusi, cara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia, kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbang yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. Kontribusi juga dalam bahasa Inggris yaitu contribution, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang, yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan merupakan dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.